Selamat malam saudaraku, Shalom. Ketakutan dan kekhawatiran merupakan dua hal yang seringkali dialami, dirasakan oleh setiap orang, termasuk kita. Tetapi saudara, malam hari ini kita masih bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia senantiasa dekat, senantiasa mendampingi kita. Dan Dia mengatakan, tenanglah, aku ini, jangan takut. Sehingga saudaraku, dalam segala keadaan kehidupan kita masing-masing, mari kita berserah kepada Tuhan agar kita tenang dan berani menghadapi segala sesuatu. Injil Matius pasal 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kapal yang berlayar di tengah-tengah samudra atau lautan ada kemungkinan bisa mengalami gelombang yang tinggi. Ada kemungkinan bisa mengalami angin topan yang sangat dahsyat. Bisa kemungkinan sebuah kapal yang berlayar di samudra raya bisa mengalami gangguan dan mungkin juga bisa tenggelam di sana. Demikian juga dengan kehidupan kita saudaraku. Kehidupan kita bagaikan kapal itu. Ketika kita menjalani hidup, seringkali tidak berjalan dengan lancar. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita alami, apa yang kita raih, seringkali tidak sesuai dengan harapan. Bahkan di dalam kehidupan kita, tidak jarang harus menghadapi rasa kecewa, menghadapi masalah, sakit penyakit yang menimpa kita, yang tidak jarang pula membuat kita menjadi lemah, putus asa, panik, dan ketakutan. Saudaraku, demikian juga yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Tuhan Yesus meminta para murid untuk mendahului mereka menyeberangi Danau Galilea. Saudaraku, Danau Galilea merupakan sebuah danau yang sangat dikenal oleh para murid, khususnya Petrus. Sebelum mengikuti Tuhan Yesus, Petrus dan para murid yang lain bekerja sebagai seorang nelayan menangkap ikan di danau itu. Dan tentu saudaraku, Petrus dan para murid yang lain sangat mengerti daerah-daerah itu. Kapan angin datang, kapan saat tenang, dan sebagainya. Tapi saudaraku, pada waktu itu, ketika para murid dengan kapalnya menyeberangi Danau Galilea, firman Tuhan mengatakan, sekonyong-konyong, secara tiba-tiba, mereka diserang oleh angin sakal. Saudaraku, angin sakal merupakan angin yang datang dari arah depan kapal. Kita bisa membayangkan mereka dengan kapal yang sederhana, misalnya mengarah ke timur, dan angin sakal yang dahsyat itu mengarah ke barat. Kita bisa membayangkan betapa mereka sangat kesulitan untuk maju ke depan, mengarahkan kapal ke tujuan. Di tengah-tengah apa yang mereka alami, saudaraku, di tengah-tengah tenaga yang sudah mulai habis, di tengah-tengah keadaan kapal yang semakin kemasukan air dan semakin parah, mereka panik dan mereka ketakutan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan para murid yang mulai panik dan ketakutan itu, Tuhan Yesus datang hendak menolong mereka dengan berjalan di atas air. Saudaraku, ketika para murid dikuasai ketakutan, dikuasai kepanikan, mereka ketika melihat Tuhan Yesus yang berjalan di atas air, mereka ketakutan dan semakin ketakutan karena mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus Tuhan itu. Saudaraku, satu hal yang kita pelajari, ketika kita dikuasai ketakutan, ketika kita dikuasai kepanikan,
kita tidak bisa melihat segala sesuatu dengan baik. Yang kita lihat, yang kita pikirkan adalah hal-hal yang negatif. Seperti para murid, Tuhan Yesus yang datang menolong disangka itu hantu yang akan menghancurkan kehidupan mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika para murid semakin takut, maka dengan segera Tuhan Yesus mengatakan kepada para murid, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudaraku, sebuah kalimat yang sangat menyejukkan para murid. Sebuah kalimat yang sangat menguatkan para murid. Tenanglah. Artinya saudaraku, Tuhan Yesus ingin supaya para murid di dalam menghadapi badai itu tidak dihadapi dengan ketakutan, tidak dihadapi dengan kepanikan, karena semakin berat. Para murid diminta untuk tenang. Tenanglah. Kemudian kalimat "aku" ini hendak menyatakan bahwa ini loh aku. Aku Tuhanmu. Datang, mendekat, peduli, dan menolong engkau. Ini aku ini. Kemudian itu dengan kalimat "jangan takut. Aku sudah datang, aku sudah menolong engkau. Jangan takut. Aku punya kuasa untuk bisa meredakan angin sakal itu." Dan kemudian Petrus yang melihat Tuhan Yesus, dia mengatakan, "Tuhan, aku akan percaya kepadamu bahwa engkau Tuhan Yesus kalau aku bisa berjalan di atas air." Dan Tuhan Yesus pun juga mengatakan, "Ayo berjalanlah ke sini, berjalanlah di atas air." Dan akhirnya saudaraku, Petrus bisa berjalan di atas air. Tapi ketika Petrus merasakan angin, ketika Petrus melihat kiri kanan, tidak fokus kepada Tuhan Yesus, Petrus tenggelam. Dan dia mengatakan, "Tuhan, tolong aku." Dan Tuhan Yesus kembali dengan segera menolong Petrus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita. Di tengah-tengah segala pergumulan yang kita hadapi, di tengah-tengah segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, di tengah-tengah kesulitan hidup kita. Yang pertama, saudara, mari kita menghadapi dengan tenang. Menghadapi dengan kepasrahan kepada Tuhan. Dan mari kita meyakini bahwa Tuhan akan senantiasa mengatakan, "Aku ini." Tuhan Yesus akan senantiasa mengatakan, "Aku ini, aku peduli, aku hendak, dan aku mau menolong engkau. Aku mampu menolong engkau." Dan mari saudaraku, janganlah hadapi segala pergumulan dengan ketakutan dan kepanikan. Karena di saat kita dikuasai oleh kepanikan dan ketakutan, kita akan semakin lemah. Permasalahan akan semakin berat. Sakit penyakit akan semakin berat kita rasakan dalam kehidupan kita. Sehingga saudaraku, mari kita menghayati, mari kita meyakini, dan mari kita mensyukuri Tuhan Yesus yang senantiasa mengatakan, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Sehingga saudaraku, bersama dengan Tuhan Yesus, mari kita tetap optimis, tetap berani, dan tetap berpengharapan dalam segala sesuatu. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mampu dan dimampukan menyelesaikan, melewati segala pergumulan dan permasalahan kehidupan kita dengan baik. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita akan mampu melawan sakit penyakit kita. Dan dengan kuasa Tuhan Yesus, kita akan disembuhkan dari sakit penyakit kita. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dalam hidup kami masih mengalami, kami masih merasakan kehadiran-Mu, karya-Mu, pertolongan-Mu, kekuatan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sehingga sampai hari ini, kami boleh melewati hari-hari kami dengan baik bersama dengan Tuhan Yesus. Sembuhkan bagi yang sakit ya Tuhan, berkati pekerjaan kami masing-masing, berkati keluarga kami masing-masing. Mampukan kami ya Tuhan, untuk hidup dalam rasa syukur,
dan pasrah kepada kehendak dan keinginan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudaraku. Selamat beristirahat dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.